Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official, channel pembelajaran matematika dengan misi berbagi kebaikan untuk sesama. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Selamat mengikuti sajian kami, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita prediksi soal TKA Matematika jenjang SMP. Selengkapnya mari kita mulai. Soal nomor 10, penerapan bentuk aljabar dan sistem persamaan linier dua variabel. Soalnya, diketahui jumlah dua bilangan ganjil positif adalah 40, sedangkan selisihnya adalah 6. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang bernilai benar? Ada 4 pernyataan dan masing-masing di depan pernyataan ada simbol persegi, artinya ini merupakan jenis soal pilihan ganda kompleks. Tipe jawaban benar dimungkinkan lebih dari satu pernyataan. Pernyataan pertama, nilai bilangan terbesar lebih dari 20. 2. Nilai bilangan terkecil lebih kecil dari 20. 3. Bilangan terbesar adalah bilangan komposit. 4. Bilangan terkecil adalah bilangan prima. Untuk mengetahui nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan, maka kita harus menyelesaikan permasalahan ini. Kita selesaikan. Diketahui jumlah dua bilangan ganjil positif adalah 40, sedangkan selisihnya adalah 6. Ini merupakan soal pemecahan masalah yang terkait dengan sistem persamaan linier dua variabel. Untuk itu kita misalkan dulu dari dua bilangan yang kita belum tahu berapa nilai masing-masing itu. Kita misalkan bilangan yang terbesar adalah X dan bilangan yang terkecil adalah Z. Kemudian model matematika dari sistem persamaan linier dua variabel dalam narasi teks ini adalah, yang pertama adalah kalimat jumlah dua bilangan ganjil positif adalah 40. Sementara bilangan ganjil masing-masing sudah kita misalkan, yaitu X dan Y. Dengan demikian yang jumlahnya 40 itu diwakili oleh bilangan yang dinyatakan dalam variabel X dan yang dinyatakan dalam variabel Y. Kita tulis X ditambah Y sama dengan 40. Kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian kalimat yang kedua mengatakan selisihnya adalah 6. Maksudnya adalah selisih kedua bilangan itu. Selisih adalah hasil pengurangan bilangan yang nilainya besar dikurangi oleh bilangan yang nilainya kecil. Itu konsep selisih. Harus yang besar dikurangi yang kecil. Di sini yang terbesar kita misalkan X dan yang terkecil kita misalkan Y. Maka model matematikanya haruslah X dikurangi Y, tidak boleh Y dikurangi X. X dikurangi Y sama dengan 6, kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua buah persamaan yang masing-masing terdiri dari dua variabel, yaitu X dan Z. Baik, kita selesaikan dengan metode eliminasi.
Kita akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel Y. Kita susun. Persamaan yang pertama, X ditambah Y sama dengan 40. Persamaan yang kedua, X dikurangi Y sama dengan 6. Yang akan kita eliminasi adalah variabel Y. Di sini persamaan pertama, variabel Y berkoefisien positif 1, yaitu 1Y. Sedangkan persamaan yang kedua berkoefisien negatif 1, yaitu negatif 1Y. Untuk menghilangkan dua suku bervariabel yang koefisiennya merupakan dua buah bilangan yang saling berlawanan, di sini adalah positif 1 dan negatif 1, maka harus dijumlahkan. Karena mengeliminasi itu adalah melenyapkan atau mengenolkan. Kita jumlahkan. X ditambah X artinya 1X ditambah 1X adalah 2X. Kemudian Y ditambah negatif Y artinya positif 1Y ditambah negatif 1Y hasilnya 0. 40 ditambah 6 hasilnya 46. Kita selesaikan untuk mendapatkan nilai X dengan membagi konstanta 46, kita bagi dengan koefisien X yaitu 2. 46 dibagi 2 hasilnya X sama dengan 23. X 23 yang mana X adalah bilangan yang terbesar dari dua bilangan yang dimaksud dalam soal. Kemudian untuk bilangan yang terkecilnya kita cari dengan menggunakan metode substitusi. Artinya nilai X sama dengan 23 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Dalam hal ini saya akan memilih persamaan 1 yang mungkin relatif tidak berisiko karena tidak memuat unsur negatif. Baik, kita tulis dulu. Kita substitusikan nilai X sama dengan 23 dari perolehan kita melalui eliminasi. Kita substitusikan ke persamaan 1 yang X ditambah Y sama dengan 40. Disubstitusi artinya diganti. X diganti dengan 23. Maka X-nya hilang berganti dengan 23 ditambah Y tetap sama dengan 40 tetap. Kita dapatkan lagi persamaan linear satu variabel. 23 adalah konstanta, Y adalah suku bervariabel, 40 konstanta, konstanta kumpulkan konstanta. Maka 23 ini kita pindah ruas, positif berubah menjadi minus. Ekivalen Y sama dengan 40 minus 23 atau dikurangi 23. Hasilnya adalah Y sama dengan 17. Y sama dengan 17 adalah mewakili dari bilangan yang terkecil, nilai bilangan yang terkecil. Kita lanjutkan. Kita cek nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan yang disajikan. Dengan mendasarkan pada hasil penyelesaian yang baru saja kita dapatkan tadi, bahwa bilangan yang terbesar adalah X sama dengan 23 dan bilangan yang terkecil adalah Y sama dengan 17. Kemudian dari sini kita gunakan untuk menilai kebenaran dari masing-masing pernyataan. Yang pertama, nilai bilangan terbesar lebih besar dari 20. Perolehan kita 23. 23 adalah lebih dari 20. Maka dalam hal ini pernyataan yang pertama adalah bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua, nilai bilangan terkecil adalah lebih kecil dari 20. Nilai bilangan terkecil lebih kecil dari 20 maksudnya kurang dari 20. Di sini yang terkecil adalah Y 17 dan 17 itu nilainya kurang dari 20. Maka pernyataan 2 juga bernilai benar. Lanjut pernyataan yang ketiga, bilangan terbesar adalah bilangan komposit. Nah, untuk bisa menilai kebenaran
Dari pernyataan ini kita harus tahu apa definisi bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki faktor lebih dari 2 faktor. Contoh 4. 4 itu punya faktor 1, 2, dan 4. Punya 3 faktor. 6. 6 itu punya faktor 1, 2, 3, dan 6. Punya 4 faktor. Maka bilangan-bilangan yang seperti itu disebut bilangan komposit. Syaratnya bilangan asli memiliki faktor lebih dari 2 buah. Karena di sini hasilnya bilangan yang terbesar itu 23. 23 ini hanya punya tepat 2 faktor, yaitu 1 dan 23. Maka kalau dikatakan bilangan komposit, ini merupakan pernyataan yang salah. Tidak perlu kita tandai dengan warna merah ya. Lanjut yang keempat, bilangan terkecil adalah bilangan prima. Ini juga kita harus tahu definisi bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 buah faktor. Nah, kemudian kalau ditanya, siapa tepat 2 faktor itu? 1 dan dirinya sendiri. Kalau ini tidak akan ada celah untuk bisa mengcounter. Gitu ya. Nah, 17 sebagai bilangan yang terkecil, 17 hanya memiliki faktor 1 dan 17 itu sendiri. Tepat 2 faktor. Maka 17 adalah bilangan prima benar. Gitu ya. Oke. Ya, ini bilangan komposit dan bilangan prima. Ini definisinya perlu saya tampilkan supaya ya mungkin kalau lupa sebagai pengingat. Kalau mungkin kemarin pemahamannya belum pas dengan definisi ini supaya lebih diperbaiki gitu ya, supaya tidak ada celah orang itu untuk mengcounter. Dengan demikian untuk kunci jawaban yang benar dari soal ini adalah nomor 1, 2, dan 4. Kita lanjutkan ya. Nomor 11 masih penerapan bentuk aljabar dan sistem persamaan linier 2 variabel. Ini lebih pada kontekstual ya, terkait masalah kehidupan sehari-hari. Judul literasinya Desain Kolam Renang Impian. Pak Budi adalah seorang insinyur sipil yang sedang merancang kolam renang pribadi di halaman belakang rumahnya. Pak Budi ingin kolam yang akan dibuat tidak hanya estetik, tetapi juga fungsional untuk berenang santai maupun olahraga ringan. Setelah mempertimbangkan beberapa faktor seperti ketersediaan lahan dan aliran air, Pak Budi menetapkan desain kolam renang berbentuk persegi panjang. Maksud berbentuk persegi panjang di sini adalah permukaan dari kolamnya. Sebagai langkah awal, Pak Budi memodelkan dimensi kolam dengan cermat. Pak Budi menginginkan lebar kolam renang berukuran 5 meter kurang dari panjangnya dan kedalaman kolam 1,5 meter. Nah, dari sini berarti ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa kolamnya berbentuk balok yang lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya dan kedalamannya 1,5 meter. Untuk memastikan kolam tersebut pas dengan area yang ada, maka dilakukan perhitungan yang hasilnya bahwa keliling kolam renang harus tepat 42 meter. Dari data inilah akan ditentukan ukuran dimensi kolam renang yang ideal. Berdasarkan literasi tersebut, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. 1. Jika panjang kolam dinyatakan dalam X dan lebarnya Y, maka hubungan antara keduanya dapat dimodelkan sebagai persamaan X dikurangi Y sama dengan 5. 2. Model matematika untuk keliling kolam renang adalah 2X ditambah Y sama dengan 42. 3. Luas kolam renang yang dihasilkan dari dimensi tersebut adalah
104 meter persegi. Maksudnya di sini adalah luas permukaan kolam renang ya. 4. Daya tampung air maksimum kolam renang tersebut adalah 156.000 liter. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan, kita harus selesaikan dulu permasalahan tadi, yang mana ini merupakan soal penerapan terkait sistem persamaan linier dua variabel. Maka kita buat modelnya dulu, kemudian nanti kita selesaikan. Penyelesaian dimisalkan panjang permukaan kolam adalah X dan lebarnya Y. Hubungan panjang dan lebar untuk lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya, maka di sini lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya. Artinya nilai lebar itu akan ditentukan atau bergantung pada panjang. Maka dalam hal ini panjang adalah berkedudukan sebagai acuan atau patokan. Maka Y harus dinyatakan dalam panjang, yaitu dalam X. Kita tulis bahwa lebar sama dengan P dikurangi 5. Karena lebarnya 5 meter kurangnya dari panjang. Artinya nilai lebar itu panjang dikurangi 5. Kemudian ada kalimat yang semakna dengan lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya. Yang pertama adalah panjang 5 meter lebih dari lebar. Dibalik kalimatnya, dari kalimat lebar 5 meter kurang dari panjang, itu semakna dengan panjangnya 5 meter lebih dari lebar. Sehingga kalau lebar 5 meter kurang dari panjang, di sini panjang sebagai acuan, maka lebarnya mengikuti panjang, yaitu lebar sama dengan P dikurangi 5. Tapi kalau panjangnya 5 meter lebih dari lebar, lebar sebagai acuan, maka panjangnya harus dinyatakan dalam lebar, yaitu nanti P sama dengan L ditambah 5, karena lebih. Dari dua kalimat yang saling berkebalikan ini, sebenarnya bisa menggunakan satu kalimat yang mencakup keduanya. Apa itu? Dia adalah begini kalimatnya. Panjang dan lebar berselisih 5. Ketika lebarnya 5 kurang dari panjang, itu artinya panjang dan lebar punya selisih 5. Demikian juga ketika panjangnya 5 meter lebih dari lebar, juga ada selisih 5. Nah, dengan demikian, panjang dan lebar berselisih 5 ini punya makna yang sama dengan dua kalimat sebelumnya. Dan ini lebih mudah untuk dimisalkan. Panjang dan lebar berselisih 5. Tadi sudah dijelaskan bahwa selisih itu selalu yang nilainya besar dikurangi yang nilainya kecil. Sudah menjadi kesepakatan yang tidak tertulis bahwa untuk membedakan panjang dan lebar itu, panjang mengacu pada ukuran yang besar, lebar mengacu pada ukuran yang kecil. Maka kalau kalimatnya adalah panjang dan lebar berselisih 5, P dikurangi L sama dengan 5. Itu. Kemudian di sini tadi panjangnya dimisalkan X dan lebarnya dimisalkan Y, maka P kita ganti dengan X dan L kita ganti dengan Y. Kita dapatkan bentuk yang ekivalen, yaitu X dikurangi Y sama dengan 5. Kita masuk ke yang terkait pernyataan 2. Model matematika untuk keliling kolam renang, yang mana permukaan kolam renang tadi berbentuk persegi panjang. Terkait keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau K sama dengan 2P ditambah 2L. Dalam narasi teks tadi sudah diketahui bahwa keliling dari permukaan kolam itu tepat 42. Maka kita substitusikan, kita tulis 2P
ditambah 2L nilainya adalah nilai keliling yaitu 42. Nah, dari sini karena ada faktor sekutu 2, maka bisa kita keluarkan dengan sifat distributif, yaitu ekuivalen dengan 2 di dalam kurung P ditambah L tutup sama dengan 42. Lagi-lagi nilai X dan Y-nya kita substitusikan untuk menggantikan P dan L. Sehingga kita dapatkan bentuk yang ekuivalen 2 dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan 42. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Kita tentukan dulu penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, karena ini nanti nilai X dan nilai Y yang dibutuhkan untuk bisa mengetahui nilai kebenaran dari pernyataan nomor 3 dan 4. Maka kita susun dulu model matematikanya. Tadi kita tulis ulang dari perolehan kita di pernyataan 1 dan 2 tadi. Kita sudah mendapatkan dua buah persamaan yang masing-masing merupakan persamaan linear dua variabel. Pertama tadi kaitannya antara ukuran panjang dan lebar, X dikurangi Y sama dengan 5. Kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian yang terkait dengan keliling tadi, kita dapatkan 2 dikali dalam kurung X ditambah Y, hasilnya sama dengan 42. Kita simpan sebagai persamaan 2. Kita selesaikan dengan metode eliminasi. Kita mulai dengan mengeliminasi variabel Y. Persamaan pertama kita tulis X dikurangi Y sama dengan 5. Persamaan kedua kita tulis di bawahnya 2X ditambah 2Y sama dengan 42. Duanya kita kalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung, yaitu 2 dikali X, kemudian ditambah 2 dikali Y, sehingga kita peroleh seperti kondisi awal sebelum kita memberi kurung. 2X ditambah 2Y sama dengan 42. Di sini kita akan mengeliminasi variabel Y. Kita memilih mengeliminasi variabel Y karena di sini yang bagian persamaan pertama koefisien Y bernilai negatif, kemudian persamaan yang kedua bernilai positif, sehingga nanti akan lebih mudah untuk mengeliminasi dengan metode menjumlah. Kalau tandanya sama kan harus dikurangi. Nah, menjumlah itu menurut saya relatif lebih kecil risiko salahnya dibandingkan mengurangi. Apalagi kalau sudah melibatkan bilangan-bilangan bertanda minus, itu bahaya dengan mengurangi. Baik, kalau kita akan mengeliminasi variabel Y, koefisien di atas sudah min 1, sehingga sukunya min 1Y. Yang bawah adalah koefisien Y2, positif 2Y sukunya. Kita samakan, yang bawah kita buat diam, yang atas kita kalikan 2. Sebenarnya boleh yang atas yang diam, yang bawah dibagi 2. Tapi mungkin bagi kalian kurang lazim gitu ya, asing gitu, karena kebiasaan yang diajarkan guru-guru kita ya mengalihkan, jarang kok eliminasi dibagi. Padahal sebenarnya boleh, tidak harus dikali, boleh dibagi. Jadi yang atas tetap X min Y sama dengan 5, yang bawah semua suku dibagi 2. X plus Y sama dengan 21, begitu. Boleh itu. Baik, di sini saya memilih cara yang sudah lazim, yaitu kita kalikan yang atas, kita kalikan dengan 2 supaya nanti koefisiennya berlawanan dengan yang di bawah. Kita dapatkan masing-masing suku kita kalikan dengan 2. 2 kali X, 2X, 2 kali min Y, min 2Y, 2 kali 5, 10. Untuk yang bawah, supaya diam kita kalikan 1. Nah, tetap 2X ditambah 2Y sama dengan 42. Dan karena yang akan kita hilangkan sekarang ini adalah suku bervariabel negatif 2Y dan positif 2Y saling berlawanan tanda, maka untuk mengenolkan, mengeliminasi harus ditambah. Tapi seandainya kita mengeliminasi
variabel X, maka harus dikurangi karena tandanya sama-sama positif. Demikian juga kalau sama-sama negatif juga harus dikurangi. Nah, mungkin kalau ini dikurangi, risiko kesalahan itu tinggi. Maka kita pilih yang dijumlah. Selagi bisa dipilih loh ya. Ada kalanya memang kita nggak bisa memilih. Mau tidak mau harus pakai cara itu, ya apa boleh buat gitu. Baik, 2x ditambah 2x 4x, negatif 2y ditambah 2y adalah 0, tidak kita tulis karena memang tujuan kita menghilangkan variabel y. 10 tambah 42, 52. Kita dapatkan bentuk yang ekvivalen dari persamaan yang ada di atasnya dari sistem itu, yaitu menjadi 4x sama dengan 52. Seperti sebelumnya, X kita dapatkan dengan membagi 52 dibagi koefisien X. Hasilnya adalah 13. X sama dengan 13. Sudah kita dapatkan nilai X, kita harus mencari nilai Y. Kita menggunakan metode campuran. Setelah eliminasi, dicampur atau dikombinasikan dengan substitusi. Maksudnya kita substitusikan hasil kita, yang 13 ini kita gantikan ke variabel X dari salah satu persamaan. Bisa persamaan pertama, bisa persamaan kedua. Kalau sebelumnya kita menggunakan persamaan yang tidak ada negatif, ini saya coba, kalian untuk saya ajak mencoba yang ada negatifnya. Ya sekali-sekali berpetualang lah gitu ya. Oke, nilai X sama dengan 13, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Kita tulis persamaannya X dikurangi Y sama dengan 5. 13-nya menggantikan X, maka X-nya hilang. Menjadi 13 dikurangi Y sama dengan 5. Yang akan kita cari adalah nilai Y, maka negatif Y ini kita pindah ke ruas kanan agar menjadi positif Y. Dan 5 kita kumpulkan dengan suku yang sejenis, yaitu 13. 5 positif pindah menjadi minus. Min 5 ini bukan min yang di depannya Y ini, bukan. Min 5 itu perubahan dari positif 5 pindah ruas menjadi negatif. Sedangkan Y ini adalah dari negatif Y pindah ke kanan melewati sama dengan berubah menjadi plus Y gitu. Kita hitung 13 dikurangi 5 adalah 8, maka nilai Y sama dengan 8. Ini artinya bahwa panjang dari kolam yang dilambangkan dengan X sesungguhnya adalah 13 meter dan lebar dari kolam yang diberi lambang Y ukuran sesungguhnya adalah 8 meter. Nah, dari sini kita akan bisa menilai kebenaran dari pernyataan berikutnya. Yang ketiga, luas kolam renang yang dihasilkan dari dimensi tersebut. Kita hitung luas permukaannya. Permukaan berbentuk persegi panjang. Rumus luas adalah panjang kali lebar. Dengan panjang 13 meter dan lebar 8 meter. Dari perolehan kita ini, kita tulis rumusnya. Luas kolam sama dengan P kali L. P-nya 13, L-nya 8. 13 kali 8 adalah 104 meter persegi. Masih ada satu pernyataan lagi, yang keempat, yaitu terkait daya tampung maksimum kolam. Daya tampung maksimum kolam itu maksudnya adalah volume air yang mengisi kolam dan kolamnya berbentuk balok. Karena permukaannya berbentuk persegi panjang, punya kedalaman, tidak ada keterangan berarti kedalamannya sama. Nah, dengan demikian itu berarti yang diisi air itu adalah ruang balok. Dengan data bahwa panjangnya 13 meter, 13 meter ini kita nyatakan ke desimeter. Dalam tangga ukuran itu turun satu tingkat, maka kita kalikan 10 menjadi 130 desimeter. Mengapa diubah ke desimeter? Karena dalam pernyataan satuan dari isi maksimum kolam itu dalam liter. Liter itu adalah desimeter kubik. Maka kita siapkan dari ukuran panjang, lebar, dan tingginya dalam desimeter. Lebar 8 meter, turun satu tingkat, kalikan 10, 80 desimeter. Kemudian tinggi 1,5 meter. Kedalaman itu maksudnya tinggi kalau dalam konteks balok ya. 1,5 dikali 10 menjadi 15 desimeter.
kita tulis rumus dari volume balok yang dalam hal ini adalah sebagai volume air yang mengisi kolam. Volume kolam sama dengan P kali L kali T. Panjangnya 130, lebarnya 80 dan tingginya 15 masing-masing dalam satuan desimeter. Hasilnya adalah 156.000 desimeter kubik. Karena ini tadi satuannya desimeter, desimeter menjadi desimeter pangkat 3. 156.000 desimeter kubik ini setara dengan 156.000 liter. Jadi daya tampung maksimum dari kolam itu kalau diisi air adalah 156.000 liter. Nah, sekarang dari perolehan kita tadi kita sandingkan dengan pernyataan-pernyataan yang ada di dalam tabel. Pernyataan yang pertama, kita cek dengan perolehan kita bahwa hubungan nilai X dan Y terkait panjang dan lebar adalah perolehan kita X dikurangi Y sama dengan 5. Pernyataannya juga X dikurangi Y sama dengan 5. Maka pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, model matematika terkait keliling kolam. Kita dapatkan yang berwarna merah ini 2 dikali dalam kurung X plus Y kurung tutup sama dengan 42. Sedangkan pernyataannya 2X ditambah Y sama dengan 42 tanpa ada kurung. Atau kalau tidak pakai kurung mestinya 2X ditambah 2Y sama dengan 42. Dengan demikian pernyataan nomor 2 adalah salah. Untuk luas permukaan kolam renang tadi perolehan kita 104 meter persegi. Kemudian pernyataan yang ada pada tabel sama, yaitu 104 meter persegi. Maka pernyataan yang ketiga bernilai benar. Terakhir, untuk daya tampung air maksimum kolam itu adalah volume kolam. Perolehan kita 156.000 liter. Dalam pernyataan nomor 4 juga 156.000 liter. Maka yang terakhir ini bernilai benar lagi. Dengan demikian, kunci jawaban dari soal yang baru kita kerjakan ini adalah BSBB. Gimana, bisa dipahami? Iya, insya Allah asal kalian dalam mengikuti pembahasan ini berangkat dari hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang ikhlas, serta punya kemauan dan keinginan besar untuk bisa, insya Allah akan memberikan jalan kefahaman. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami Allah akan memberikan jalan-jalan petunjuk. Mudah-mudahan sajian ini bermanfaat. Insya Allah berjumpa lagi pada tayangan berikutnya, tetap di channel yang sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.